Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Nggak Cuma Sekali ya. Oke teman-teman, kali ini di penghujung tahun 2020, tepatnya saat ini bulan November ya, November di minggu pertama bulan November 2020 ini, bulan Desember ya, Desember 2020 bulan pertama, tanggal sekarang sih tanggal 7 ya. Saya apa namanya ya, berbagi pengalaman saya di dalam jualan online ya, jualan online di 2020 ini dengan menggunakan Facebook Ad ya. Sebetulnya penjualan di Facebook Ad saya tergolong sih masih pemula banget ya, latihan dari 1 tahun yang lalu mencoba untuk belajar Facebook Ad. Di sini saya sedikit cerita saja. Biasanya saya ini ya, melakukan pembayaran itu paling berapa ya, ini ya, 500.000, 600.000, 350.000 lah, ya nggak banyak banget lah pokoknya ya. Ini selama ini dari bulan November ya, November 2019 ini saya awal belajar Facebook Ad ya. Saya biasanya ini ya, bayarnya semuanya saya pakai manual dengan transfer bank rata-rata. Nah, ya semuanya transfer bank sih, dan saya tidak mengaitkan kartu kredit seperti apa namanya itu, PTPN ya, PTPN kartu kredit itu enggak, saya belum sampai ke sana ya. Jadi awal ceritanya ini selama 1 tahunan terakhir ya, sejak November 2019 sampai saat ini Desember 2020 ini, biaya iklan yang saya keluarkan untuk jualan itu sebesar 13.700.000 rupiah. Ini total uang yang saya top up di akun saya ya. Jadi ini ya, saya sendiri bener-bener baru apa namanya pemula lah, masih cupu sekali ya. Tapi setidaknya mungkin ini bisa menjadi penyemangat buat teman-teman untuk menghadapi tahun 2021 yang belum pernah belajar tentang jualan online, Facebook Ad dan sebagainya. Mungkin teman-teman mau belajar. Nah, ini saya sedikit berbagi pengalaman ya, apa namanya. Nah, dulu awal-awal itu tahun 2019 bulan November, dari awal-awal bulan itu saya mencari berbagai macam tutorial dan mencari panduan ya. Saya memilih ya, karena kan panduan Facebook itu ada banyak sekali ya, baik yang berbayar maupun yang gratis, dari harganya yang hanya puluhan ribu sampai ratusan ribu, bahkan sampai jutaan ada, tergantung teman-teman sendiri ya. Jadi kalau mau belajar, sebetulnya semua materi ada di YouTube. Itu semuanya banyak sekali materi ataupun metode-metode cara ngiklan di Facebook Ad ya. Saya sendiri belum berani mengajari ataupun membuat konten di video tentang bagaimana cara apa namanya iklan di Facebook Ad. Saya sendiri belum berani. Nah, apa ya, karena ilmu saya masih sangat cetek sekali ya. Jadi di anggaran hanya 13.700.000 selama 1 tahun itu sangat kecil sekali. Karena teman-teman yang mereka sudah apa namanya benar aktif di Facebook Ad, mereka sehari itu bisa habis 1 juta ya, bahkan lebih. Bahkan mereka berlomba-lomba menghabiskan sebanyak mungkin anggaran. Kenapa? Ya, semakin banyak anggaran, kemungkinan akan semakin banyak penjualan. Nah, memang teorinya seperti itu. Tentunya itu melalui proses ya, tidak bisa seketika kita melakukan seperti itu. Nah, ya ini pengalaman saja buat teman-teman yang mau belajar Facebook ya di tahun 2021. Nah, jangan takut untuk belajar, intinya ya. Pesan saya ya, jangan takut untuk belajar lah. Memang kita tidak tahu, kita harus belajar. Kalau tidak belajar ya kita jadi tidak tahu sama sekali ya, tidak tahu sama sekali. Target kita adalah jangan mikir apa namanya
saya jualan di Facebook ya, nanti boncos 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 boncos. Jangan berpikir seperti itu ya. Kan banyak sekali istilah ya, ngiklan boncos, ngiklan boncos, ngiklan boncos. Nah, saya pribadi menghilangkan persepsi masalah boncos itu ya. Jadi masalah boncos saya nggak mikir itu. Memang saya lagi belajar. Kalau memang boncos ya di awalnya ya memang kita bisa mengambil pelajaran bagaimana yang kita kita perbaiki, apa kesalahannya ada di mana ya, seperti itu. Ini di awal-awal saya ngiklan, jadi bulan November ya, November 2020 habisnya berapa? 1 2 3 4 5 300 dikali 5 yaitu berarti berapa? 1.500.000 ya, 1.500.000 ini saya anggap untuk belajar. Nah, apakah profit di sini? Di sini profit. Saya sampaikan bahwasanya profit, tetapi di awal sampai tanggal 20 ini ya. 20 ini ya satu mingguan itu habis 600.000 itu awalnya ini juga nggak profit, tetapi karena mencoba selalu untuk belajar terus belajar, ini di angka 1 juta ini sampai dengan 30 November ya, ini saya alhamdulillah waktu itu masih bisa profit. Nah, kemudian di bulan Desember ya, Desember ini berapa ini saya hitung ya, Desember 1 2 3 4 5 6 7 ya, berapa nih ya, Desember 750 650 700 1 juta 1.600 2 juta 250 2.300 ya. Ini 2.300.000 ya, bener nggak ya, sekitar itulah ya, 2.300.000. Nah, bulan kedua di bulan Desember 2019 menghabiskan 2.300.000 lah ya. Tentu saja kalau di bulan November saya 1,5 juta, saya masih lanjut di bulan Desember menjadi 2.300.000, tentunya pada waktu itu memang masih profit ya, masih profit. Nah, ini kemudian berlanjut lagi di bulan Januari 2020. Nah, mana Januari ini ya, 1.250.000, kemudian 1.750.000, benar 1.750.000, kemudian ini 1.750.000, berapa 1,5 2,5 juta, ini berapa? 3 juta ya, 3 jutaan menjadi, jadi dari 2.300.000 menjadi 3 jutaan. Alhamdulillah waktu itu masih profit ya, masih profit. Nah, kemudian di bulan Februari menjadi 2 juta saja ya, menjadi 2 juta saja ya, karena ini ya. Jadi awal-awal saya berjualan di Facebook itu pada Desember, Januari, November, Desember, Januari, Februari. Nah, pada awal itu saya memang berjualan produk ya, fokus untuk berjualan produk. Maksudnya produk itu ya mencari produk kemudian diiklankan di Facebook Ad dan di akun penjualan, intinya seperti itu. Nah, kemudian beranjak lagi pada bulan ini ya, bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November sampai ini. Biasanya saya hanya menghabiskan satu bulan itu 500.000 saja, karena memang saya beralih dari yang awalnya adalah fokus ke Facebook Ad untuk penjualan produk, saya beralih ke ke penjualan melalui reseller ya. Jadi setelah 4 bulan itu saya fokus jualannya melalui reseller, dan anggaran 500.000 rupiah tiap bulan ini saya gunakan untuk mencari reseller baru guna mendongkrak penjualannya. Nah, begitu ya teman-teman. Nah,
Untuk ini preview apa namanya, biaya iklan yang saya gunakan, yang saya habiskan. Nah, kemudian lanjut, di mana Mas? Apa loh? Mas punya panduan? Bang punya panduan nggak buat belajar Facebook Ad dan sebagainya. Nah, saya sendiri waktu itu memang memilih satu, karena ada banyak sekali panduan Facebook Ad ya, panduan Facebook Ad di sana. Dan kalau kita banyak memilih, maksudnya memilih ini, memilih itu nanti kita bisa bingung, bener ya, karena setiap orang punya metode yang berbeda. Maka saran saya buat teman-teman yang mau belajar Facebook Ad itu, silahkan pilih satu atau dua saja panduan dari seseorang ya, dengan gayanya, ikuti ya, ikuti itu saja. Jadi jangan beralih-alih. Kalau pindah lagi, ini bilangnya begini, ini bilangnya begitu, ini begini, nah nanti teman-teman nggak fokus untuk praktek, tapi hanya fokus untuk memikirkan perbedaan metode saja, yang benar yang mana, yang sesuai yang mana. Nah, itu nanti jadi membingungkan. Nah, baik teman-teman, ini ya, saya awalnya, jadi awal itu saya ini apa namanya, belajarnya di dimensi yaitu dari channelnya udah Menhevari. Nah, Menhevari itu punya apa namanya, komunitas di Telegram ya, ini dimensi. Nah, itu link joinnya ada di setiap grup ini. Nah, waktu itu yang urut-urutannya ya, kalau saya ditanya, Bang, ini kalau saya mau belajar ini, video mana dulu yang harus saya tonton? Nah, ini kan ada banyak ya, lah teman-teman. Kalau saya dulu awalnya itu adalah saya tonton ini, bagaimana cara menghasilkan 150.000 sehari tanpa ribet dan tanpa website. Nah, ini saya pilih pertama karena kan memang teorinya itu bukan hanya teori, maksudnya kita mencoba langsung praktek, meskipun teman-teman dari nol sama sekali belum tahu. Ini kalau saya ya, saya anggap waktu itu emang saya nol. Sebenarnya saya kosongkan pikiran saya ya, sebelumnya saya pernah beberapa kali ngiklan di Facebook, tetapi hanya ya asal boost post saja lah ya, nggak begitu advance ya, pokoknya yang simple aja. Nah, saya mencoba di sini menonton video ini memang kalau di sini caranya lengkap ya, ini dropship dan sebagainya, tetapi yang lebih saya ambil yaitu proses apa namanya, pembuatan iklannya, proses pembuatan iklannya itu seperti apa. Nah, jadilah saya langsung mencoba praktek cara membuat iklan dari sini, dari cara menghasilkan 150 sehari tanpa ribet dan tanpa website. Nah, ini kalau teman-teman mau mengikuti apa namanya, apa yang pernah saya jalani, maka teman-teman bisa pertama adalah menonton video ini ya. Nah, setelah video ini teman-teman tonton, nanti ya teman-teman akan mendapatkan apa namanya, pengetahuan. Nah, dicoba dulu, dilihat beberapa kali, coba praktek, nggak usah mikir yang lain-lain dulu, pokoknya ikuti caranya ya, step by step. Kalau sudah paham, sudah ngerti ya, mungkin jangan ini ya, jangan terburu-buru, mungkin sehari, 2 hari, atau bahkan seminggu teman-teman baru paham dengan ini. Tonton, praktekkan dulu ya, praktekkan semuanya dari awal. Nah, setelah itu teman-teman bisa mempelajari yang selanjutnya, yaitu melakukan ini ya, yang kedua ini, cara setting ads di campaign Facebook Ad. Nah, cara ini bisa teman-teman tonton untuk video yang kedua ya. Setelah itu teman-teman bisa apa namanya, melanjutkan video yang ketiga ya. Jadi saya sarankan ini, satu, video cara ngasilin ini, kemudian yang kedua cara setting Facebook Ad ini ya, kemudian yang ketiga yaitu cara menduplikat campaign Facebook Ad ya, ini ketiga. Kemudian keempat,
bisa teman-teman lihat, yaitu social proof dan post ID di Facebook Ad. Setelah itu teman-teman bisa kembali ke ini, cara membuat ini sebetulnya bukan enggak sih ya, tapi untuk dasar saya rasa 4 video itu saja dulu cukup, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, 5 bisa ke sini, 6 bisa ke sini. Ya. Nanti ini dasar ya, ini dasar sekali buat teman-teman. Ya hanya bagaimana cara membuat iklannya saja. Nah, tetapi saya sampaikan bahwasanya itu step dulu saya belajar awal Facebook Ad ya. Saya belajar Facebook Ad melalui panduan itu, dan saya tonton itu sehari 2 hari. Belum paham saya tidak, kalau saya satu video itu belum paham, belum bisa praktek, saya belum beranjak ke materi yang lain. Nah, ini penting sekali ya teman-teman. Jadi jangan terburu-buru. Ya boleh lah, ingin segera tahu boleh, tetapi jangan terburu-buru. Nanti fokus kita akan buyar. Fokus kita bisa buyar nanti di sini ya. Jadi kalau teman-teman ingin, wah saya nggak sabar, tonton dulu satu video, lihat, praktekkan. Sudah bisa praktek ya, sudah bisa praktek, baru beranjak ke video yang selanjutnya ya. Saya begitu, itu metode saya belajar dulu seperti itu ya. Alhamdulillah ya, ya sudah punya gambaran sekarang untuk belajar itu. Di sini ada banyak video yang bermanfaat. Nah, ini bisa teman-teman pelajari ini untuk materi-materi yang lebih lanjut. Materi diskusinya juga bisa teman-teman ikuti di Telegramnya ya, di Telegram. Nah, oke, teman-teman, itu ya. Jadi ini informasi saja dari pengalaman saya belajar menggunakan Facebook Ad untuk keperluan jualan online ya. Jadi ini bulan Desember 2021. Sayang sekali kalau teman-teman sampai pada detik ini di tahun 2020-2021 sampai dengan detik ini teman-teman belum memanfaatkan fasilitas online untuk jualan online ya. Belum pernah jualan di Shopee atau Bukalapak atau Tokopedia. Teman-teman belum pernah melakukan jualan dengan Facebook Ad. Belajar dari sekarang, saran saya belajar dari sekarang. Kenapa? Karena ya mumpung ini semuanya masih mudah, dan kesini pun prosesnya menjadi semakin ya ada pembatasan, seperti sekarang harus kena pajak dan sebagainya. Nah, mumpung ini masih mudah ya teman-teman, belajarlah dari sekarang, manfaatkan. Jadi 2021 saya menyarankan buat teman-teman untuk memulai jualan online ya. Jualan online, bagaimana caranya ya, pokoknya teman-teman pelajari dulu jualan onlinenya ya. Dari mana ya, nanti saya yakin ketemu ya. Nonton video tadi teman-teman akan mendapatkan insight baru, mendapatkan pengalaman baru, insya Allah ya. Oke, terima kasih teman-teman, semoga saja bermanfaat ya. Ya, ini hal kecil sekali ya, menurut saya ini hal kecil tetapi semuanya dimulai dari hal kecil. Kalau kita nggak belajar ya, ini ya nggak begitu manfaat ilmunya buat Anda mungkin yang sudah super ataupun bisa. Nah, kenapa? Karena ini channel belajar nggak cuma sekali. Kalau tidak tahu, kita belajar lagi, kita mencoba lagi sampai kita menemukan manfaat dari apa yang kita cari. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Silakan yang subscribe, bisa subscribe dulu di channel Bicara Nggak Sama Sekali. Kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Semoga saja bermanfaat. Terima kasih.